Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti-hentinya, tidak ada capek-capeknya memberi nikmat kepada kita. Nah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dikasih hidup, Masya Allah. Jadi sekarang kita ini akan mengulang-ulang muzakarah, yaitu 6 sifat para sahabat. Jadi sahabat ini mempunyai 6 sifat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya, yaitu dengan amal agama yang sempurna, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman. Tetapi dahulu sahabat mampu mengamalkan agama secara sempurna karena beliau memiliki sifat yang mulia di antara 6 sifat. Apabila umat saat ini memiliki 6 sifat, niscaya dia akan mengamalkan agama secara sempurna. Sifat yang pertama yaitu yakin dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya kita ini mengeluarkan keyakinan kita ini, makhluk ini dikeluarkan, hanya memasukkan ke dalam hati kita ini hanya kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, ini Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Itulah kalimat la ilaha illallah. Jadi artinya la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, maksud tujuannya itu kita disuruh mengeluarkan keyakinan kita kepada makhluk, hanya memasukkan ke dalam hati kita hanya kepada Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Allah ciptakan daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini tanpa tiang. Allah mampu. Apabila Allah katakan kun fayakun, maka jadi. Nah, ini Allah hebat. Jadi ini sifat yang pertama itu. Keuntungannya, padilahnya barang siapa yang meyakini apa yang diucapkan oleh lidahnya, sedangkan hatinya ini membenarkan ketika mati bisa ucap la ilaha illallah, maka wajib baginya surga. Sekecil-kecilnya iman, Allah akan balas dengan surga 10 kali luas dunia ini, Masya Allah. 10 kali luas dunia surga. Sekecil-kecilnya iman. Bagaimana cara mendapatkan hakikat iman? Kita amalkan dalam pentingnya iman. Kita duduk di halaqah yang dibicarakan pentingnya iman. Kita berdoa kepada Allah supaya diberi hakikat iman. Sambungannya ini Muhammad Rasulullah mencari kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan ini dengan cara mengikuti cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunati faqad habani wa man ahbani kana ma'ifil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku di kala rusaknya umatku, maka ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta kepada aku, maka bersamaku dalam surga. Nah, untungannya seperti itu. Jadi bagaimana cara mendapatkan hakikat sunnah? Yaitu sunnah siro, suro, sariro, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kita selama 24 jam kita hidupkan sunnah, dari mulai tidur sampai tidur kembali. Baca doa. Mau tidur baca doa, mau bangun tidur baca doa, mau makan, apa semua ini baca doa selama 24 jam. Hidupkan sunnah. Masuk WC, keluar WC, baca doa, masuk masjid, keluar masjid. Ini selama 24 kita itu sudah bersunnah. Kita berdoa kepada Allah supaya diberi hakikat sunnah. Sifat yang kedua yaitu sholat, khusyuk wal khudu'. Sholat artinya sholat yang diiringi dengan konsentrasi lahir dan batin. Ketika kita sholat ini kita tunduk pandangan, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ini sholat yang terakhir, enggak ada sholat lagi. Ketika kita sholat ini kita tunduk pandangan, kita memberi salam ke kanan ke kiri, kita membawa sifat-sifat sholat di dalam sholat,
dibawa di luar sholat. Di dalam sholat kita menunduk pandang, di luar sholat kan kita tunduk pandang. Di dalam sholat kita memberi salam ke kanan kiri, ya kita di luar sholat pun memberi salam kepada siapapun yang kita kenal, yang nggak kenal juga diberi salam. Keuntungan daripada sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi sholat ini untuk mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama dan menghancurkan agama. Jadi sholat ini mihrajnya orang muslim, orang yang beriman, orang muslim. Bagaimana cara mendapatkan hakikat sholat khusyuk wal khudu? Kita amalkan dakwah pentingnya sholat, mulai dari istinja, wudunya sempurna. Nah, kita berdoa kepada Allah supaya diberi hakikat sholat khusyuk wal khudu. Sifat yang ketiga yaitu ilmu mazikir, artinya segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu terbagi dua, ada ilmu fadhail, ada ilmu masail. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Jadi perumpamaan orang yang berzikir sama orang tidak berzikir ini seperti orang yang hidup sama orang yang mati. Barang siapa yang berzikir, hati menjadi tenang. Barang siapa yang ingat berzikir ini, maka Allah akan mendengar kita. Barang siapa yang menyakiti orang yang berzikir, sama juga yang menyakiti orang yang hidup. Tapi barang siapa yang menyakiti orang yang tidak berzikir, sama juga menyakiti orang yang mati yang tidak bisa membalasnya. Ya, zikir itu kita amalkan. Bagaimana cara mendapatkan hakikat zikir? Kita zikir, kita pagi subuh ini baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekurang-kurangnya ini 100 kali. Karena kita ini umat Nabi, baca salawat sekurang-kurangnya 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita istighfar, kata banyak dosa, astagfirullahaladzim 100 kali. Nah, seperti itu. Jadi keuntungan daripada ilmu, barang siapa yang memudahkan langkahnya ini menuju majelis ilmu, maka Allah memudahkan langkahnya menuju surga. Bandingannya ini satu orang yang berilmu ini sama orang yang 100 orang yang tidak ada ilmunya nih, lebih ditakuti setan orang yang satu alim ini, orang berilmu. Tidurnya orang berilmu ditakutin setan daripada orang yang 100 orang sholat tapi 100 rakaat tapi dia nggak ada ilmu. Lebih yang satu orang nih alim, masya Allah. Dinuntut ilmu nih wajib ya. Terus ada ini ilmu masail. Ilmu masail ini kita belajar kepada ulama, kiai, tanya masalah agama dan dunia, masalah bab wudu, ya istinja, semua itu dia masail. Berdoa kepada Allah supaya diberi hakikat ilmu. Sifat yang keempat yaitu ikramul muslimin, artinya memuliakan saudara muslim. Tunaikan hak kita tanpa ditunaikan hak kita. Nah, keuntungan daripada ikram muslimin, barang siapa yang menutupi aibnya saudara muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang membuka aibnya saudara muslim, maka Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat, bahkan dipermalukan di rumahnya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, bukan nggak harus sama uang, tapi senyum saja bersedekah, masya Allah. Itu keuntungan daripada ikram muslimin. Kita muliakan ulama, kita sayangi yang tua, yang sebaya, yang lebih muda. Kita bergaul kepada orang yang berbeda wataknya. Kita berdoa kepada Allah supaya diberi hakikat ikramul muslimin. Sifat yang kelima yaitu tasihuniyah, meluruskan niat kita. Sebelum beramal, sedang beramal, sesudah beramal, kita periksa kita, walaupun amal sedikit disertai dengan ikhlas, itu yang mencukupi. Kalau amal yang banyak udah dikasih disebut-sebut, yang nggak dapat pahala. Seperti kita ini sudah memberi, tangan kanan, tangan kirinya tidak boleh tahu. Atau kita sudah membuang air, udah buang hajat, itu sudah disiram, udah nggak tengok-tengok lagi, ikhlas karena Allah. Jadi kita
Gimana cara mendapat hakikat tasyuniyah? Kita amalkan dakwah pentingnya ikhlas. Kita berdoa kepada Allah supaya beri hakikat ikhlas. Sifat yang keenam yaitu dakwah wa tabligh, huruf fisabilillah. Dakwah artinya mengajak, tabligh menyampaikan. Balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, keuntungannya barang siapa yang keluar di jalan Allah ini sepagi atau sepetang, di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia seisinya. Debu-debu yang nempel dari tameng api neraka, makhluk yang semuanya yang ada di darat, di lautan, di udara meminta ampun mahfirun kepada orang yang sedang huruf fisabilillah. Keuntungannya bagaimana cara mendapat hakikat dakwah tabligh? Ya kita belajar meluangkan harta diri waktu di jalan Allah sekurang-kurangnya 4 bulan. Insyaallah. Nah, setiap tahun 40 hari. Insyaallah. Setiap bulan 3 hari. 2,5 jam. Jalur 1, jalur 2. Musyawarah harian, musyawarah mingguan, malam rebo, malam Jumat, malam markas. Nah, itu kita amalkan ini ketika kita sudah ini 40 hari keluar ini kita bawa di rumah-rumah kita, amalkan kita di makomi. Nah, jangan sampai kita udah belajar di luar baru di rumah nanti di mualahnya ini lemes lagi. Insya Allah ya. Insya Nah, Allah. kita siap bagaimana saudara kita niat 4 bulan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Insya Allah ya 4 bulan ya. Dengan sempurna kipada majelis kita tutup dengan doa kipada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampunnya sampai soal kita bisa. Amir nih, habis nih, masya Allah. Semoga kita pergi semua orang pulang sama-sama lagi. Masya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.